Jadi sejarahnya mata uang dolar Amerika Serikat pertama kali dicetak pada tahun 1914 oleh Federal Reserve Bank atau Bank Sentralnya Amerika Serikat. Federal Reserve Bank dibentuk oleh Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913 sebagai tanggapan terhadap ketidakstabilan sistem mata uang berdasarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh masing-masing bank. Pada saat itu, ekonomi Amerika Serikat telah melampaui Inggris sebagai yang terbesar di dunia. Tetapi, Inggris masih menjadi pusat perdagangan dunia dengan sebagian besar ditransaksikan menggunakan pound sterling. Pada waktu itu, sebagian besar negara maju mengkonversikan mata uang mereka ke emas untuk menciptakan stabilitas dalam pertukaran mata uang. Lalu, kenapa dolar bisa jadi mata uang dunia? Oke, jadi ketika Perang Dunia I nih pada tahun 1914, banyak negara meninggalkan standar emas untuk dapat membayar biaya militer mereka dengan uang kertas, yang membuat turunnya nilai mata uang mereka. 3 tahun setelah perang, Inggris yang dengan teguh berpegang pada standar emas untuk mempertahankan posisinya sebagai mata uang utama dunia, terpaksa harus meminjam uang untuk pertama kalinya. Amerika Serikat menjadi pemberi pinjaman bagi banyak negara yang bersedia membeli obligasi Amerika Serikat dengan dolar. Inggris akhirnya dipaksa untuk meninggalkan standar emas pada tahun 1919, dan pada saat itu US dollar telah menggantikan pound sebagai mata uang cadangan terkemuka di dunia. Lalu, pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat bertindak sebagai pemberi senjata, persediaan, dan barang-barang untuk pasukan perang sekutu. Amerika Serikat pada waktu itu mengumpulkan banyak emas dalam pembayarannya. Setelah perang berakhir, Amerika Serikat memiliki hampir 3/4 emas dunia. Hal ini menghalangi pengembalian standar emas oleh semua negara yang telah menghabiskan cadangan emasnya untuk keperluan perang. Pada tahun 1944, delegasi dari 44 negara sekutu bertemu di Boston, New Hampshire, negara bagian Amerika Serikat, untuk ngobrol sistem dalam mengelola devisa yang tidak akan merugikan negara manapun. Hasil pertemuan memutuskan mata uang dunia tidak dapat dikaitkan dengan emas, tetapi mereka dapat mengaitkannya dengan US dollar. Pengaturan ini dikenal sebagai perjanjian Bretton Woods yang menetapkan bank sentral akan mempertahankan nilai tukar tetap antara mata uang mereka dan US dollar. Pada gilirannya, Amerika Serikat akan menembus dolar Amerika Serikat untuk emas berdasarkan permintaan. Negara-negara memiliki tingkat tertentu atas mata uang dalam situasi di mana nilai mata uang mereka menjadi terlalu lemah atau terlalu kuat secara relatif terhadap US dollar. Hasil dari perjanjian Bretton Woods, US dollar secara resmi dinobatkan sebagai mata uang cadangan dunia yang didukung oleh cadangan emas terbesar dunia. Jadi begitulah sejarahnya bagaimana dolar bisa menjadi mata uang dunia. Mungkin kita mikir bahwa itu menguntungkan Amerika Serikat, tapi kenyataannya itu malah menjadi ketakutan oleh Amerika Serikat. Karena kenapa? Walaupun dolar Amerika Serikat menjadi mata uang internasional, bukan berarti membuat Amerika Serikat itu bisa tenang-tenang aja, karena Amerika Serikat harus tetap mempertahankan kepercayaan dunia terhadap dolar. Hal inilah yang menjadi tugas berat. Seandainya kepercayaan tersebut hilang, secara otomatis Amerika dengan dolarnya akan drop secara tiba-tiba. Lalu mungkinkah dolar tergeser? Mungkin aja, selama mata uang tandingan itu berasal dari negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Menurut Forex Indonesia, mata uang itu harus berasal dari negara yang memiliki kekuatan dominan dalam militer. Military Strength Index menunjukkan Amerika Serikat selama bertahun-tahun selalu berada di peringkat pertama negara pemegang kekuatan militer terbesar. Setelahnya baru Rusia dan Tiongkok. Jadi mungkin aja ke depannya dolar bisa tergantikan dengan mata uang lain, mungkin bisa tergantikan dengan yuan, euro, atau bahkan bisa rupiah.